Alvira, annyeong! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di tutorial lab 8.3 Red Hat Academy. Dengan saya, Alvira Derliana. Di video ini, kita akan belajar cara menyiapkan autentikasi berbasis kunci SSH, mengumpulkan informasi sistem, mengelola layanan dan proses, serta menginstal paket perangkat lunak di sistem Linux kita. Jadi, siapkan workstation kalian dan mari kita mulai. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di halaman login Red Hat Academy. Kita login dulu ya. Kita masukkan user dulu dan password ya teman-teman. Nah, oke, kita sudah login teman-teman. Jadi ini halaman Red Hat Academy-nya. Oke, kita klik luncurkan. Lalu kita klik yang 8.3 ya, karena kita akan mengerjakan lab Red Hat 8.3 yang judulnya Working with a Linux System. Ya, oke, kita ke lingkungan labnya, lalu kita klik start dan tunggu sampai ini aktif semua ya. Vision, classroom, server, utility, dan workstation nunggu aktif semua ya. Ini saya delete dulu karena takut ada gangguan atau error gitu, jadi bisa lancar ya teman-teman. Oke, jadi setelah delete, kita create dulu ya teman-teman, klik create dan tunggu sampai semuanya aktif. Oke, ini saya cepetin ya teman-teman, biar cepet. Nah, oke, ini udah hampir aktif. Nah, udah aktif semua. Oke, setelah aktif semua, kita fokus ke bagian workstation. Ini ada open console dan kita klik ya teman-teman. Oke, kita udah masuk. Nah, ini untuk tampilannya, kita masuk student user, lalu kita masukkan passwordnya yaitu student. Oke, kita masukkan ya teman-teman, dan kita langsung ke halamannya. Agak lama ya teman-teman, jangan khawatir. Oke, kita masuk ke terminal dan kita mulai labnya dulu ya. Kita ketik lab start com preview strip review 2. Oke. Setelah itu kita enter. Oke, sukses semua. Karena kita sudah delete ya, jadi sukses semua, nggak ada yang error. Setelah enter, kita lanjut ke Ctrl Alt F6. Saya pilih F6 ya teman-teman. Nah, ini kita disuruh login menjadi developer 1. Jadi kita ketik developer 1 dan enter. Lalu masukkan passwordnya yaitu Red Hat ya teman-teman. Nah, udah masuk menjadi developer workstation.
Nah, setelah itu kita ketik SSH developer 1 @servera untuk memastikan kita dapat masuk ke server mesin ya teman-teman. Nah, lalu kita ketikkan yes. Kita disuruh memasukkan passwordnya yaitu Red Hat teman-teman. Nah, lalu kita exit. Setelah masuk, kita keluar dari server mesinnya. Oke teman-teman, kita ketikkan SSH strip keygen, lalu enter 4 kali ya teman-teman. Nah, ini untuk membuat pasangan kunci SSH pada workstation komputer. Nah, setelah itu kita akan menyiapkan autentikasi berbasis kunci SSH dengan menyalin developer 1 kunci public ke server mesin dengan mengetik SSH strip copy strip ID spasi developer 1 @servera lalu enter. Nah, ini saya salah ketik ya teman-teman, jadi saya ulangin lagi. Nah, lalu teman-teman memastikan agar teman-teman dapat masuk ke server komputer sebagai developer 1 pengguna tanpa mengetik kata sandi. Jadi kita ketikkan lagi SSH developer 1 @servera lalu enter. Nah, jika sudah, kita langsung keluar teman-teman. Jadi setelah masuk, kita keluar dari server komputer. Selanjutnya kita ketikkan cat spasi sysinfo.txt teman-teman, lalu enter. Nah, di sini kita akan mengumpulkan informasi tentang sistem lokal teman-teman. Jadi kita akan membuat sysinfo.txt file, lalu akan menyimpan informasi sistem yang nantinya akan kita buat ya. Lalu kita ketikkan SSH spasi student @servera, kita enter, lalu kita disuruh untuk memasukkan passwordnya itu student ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk ke server mesin ya teman-teman. Lalu kita ketikkan hostname untuk mencetak nama host nama sistem. Oke teman-teman, kita ketikkan lagi cat spasi sysinfo.txt, lalu nanti kita masuk lagi ke SSH spasi student @servera, tapi kali ini kita tanpa memasukkan password ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan menambahkan informasi ke sysinfo.txt teman-teman. Jadi kita ketikkan echo spasi tanda petik hostname -2 spasi servera.lab.example.com tanda petik lagi spasi lalu lebih dari spasi sysinfo.txt lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan mencetak alamat IP system. Kita ketikkan IP spasi add r. Nah, selanjutnya
kita akan menambahkan informasi ke sysinfo.txt dengan alamat IP komputer yaitu 172.250.10/24. Nah, selanjutnya kita akan mencetak ukuran total sistem berkas dengan mengetik DF spasi strip H spasi garis miring. Setelah itu, kita tambahkan informasi lagi ke sysinfo.txt yaitu dengan ukuran total sistem berkas 9,4 GB, teman-teman. 9,4 GB. Nah, selanjutnya kita cetak ukuran memori sistem dengan kita ketik seperti yang di video, enter. Lalu kita akan menambahkan informasi ke sysinfo.txt dengan total ukuran memori yang terpasang adalah 100.770 MB. Nah, kita akan mencetak zona waktu yang dikonfigurasi pada sistem dengan mengetik time.ctl. Kita tambahkan informasi ke sysinfo.txt dengan zona waktu mesin server yaitu EST atau waktu standar timur, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memverifikasi isi berkas sysinfo.txt tadi ya teman-teman, yang kita sudah tambahkan informasinya. Setelah verifikasi, kita salin sysinfo tadi ke direktori asal pengguna student pada workstation mesin, teman-teman. Di sini kita ketikkan yes, teman-teman. Lalu masukkan password yaitu student. Lalu selanjutnya kita akan memastikan current layanan sinkronisasi waktu berjalan dan dikonfigurasi untuk memulai secara otomatis selama boot system. Nah, di sini kita akan memverifikasi status layanan current ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menggunakan hak istimewa sudo dengan sistem CTL perintah untuk memulai cron layanan. Nah, di sini kita akan memasukkan password, yaitu seperti biasa, passwordnya student. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menginstal interpreter bahasa pemrograman Ruby. Lalu kita akan menyimpan informasi versi interpreter Ruby ke dalam Ruby version txt file.
Nah, ini kita sedang mencari penerjemah bahasa pemrograman Ruby, teman-teman. Jadi di sini kita akan menginstal Ruby paketnya, teman-teman. Jadi gunakan hak akses teman-teman dengan DNF perintah tersebut. Begitu. Ini kita ketik Y atau yes juga boleh ya, teman-teman. Nah, itu sudah muncul. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan informasi versi interpreter Ruby ke dalam Ruby version txt. Nah, di sini kita ketikkan top untuk memantau penggunaan sumber daya sistem. Jadi kita akan menghentikan MD5 sum proses ya, teman-teman. Teman-teman bisa tekan huruf K. Lalu enter untuk mengonfirmasi detik guna mengakhiri proses. Lalu tekan enter sekali lagi untuk mengkonfirmasi sinyal default. Teman-teman bisa ketikkan kill ya. Lalu enter. Nah, untuk kembali lagi, teman-teman bisa klik huruf Q. Nah, ini sudah kembali. Selanjutnya kita akan memverifikasi bahwa MD5 sum proses tidak lagi berjalan, teman-teman. Bisa gunakan pgrep untuk mencari MD5 sum proses. Seperti yang diharapkan, pencarian proses tidak menghasilkan output apapun. Lalu teman-teman bisa keluar dari server mesin. Nah, setelah keluar, kita akan kembali lagi ke terminal. Lalu kita ketikkan lab grade preview strip preview 2 untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum. Nah, ini sudah berhasil semua ya, teman-teman. Selanjutnya untuk menyelesaikan, kita ketik lab finish preview strip preview 2. Sukses semua dan kita berhasil. Itu dia tutorial mengerjakan lab 8.3 Red Hat Academy, teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk membantu mengerjakan ya. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu cara menyiapkan SSH-key, mengumpulkan data sistem, mengelola layanan, dan menginstal software di Linux. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Jangan lupa untuk latihan lagi biar makin paham. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya dan tetap semangat untuk belajar Linux ya, teman-teman. Bye bye.